Pemirsa Banten TV, sebagaimana kita ketahui bahwa poligami itu masih sampai saat ini masih menjadi hal yang kontroversi, terutama bagi yang sangat tidak setuju, baik kaum hawa maupun para laki-laki. Tapi mayoritas adalah perempuan yang menganggap bahwa poligami itu sebuah aib, poligami juga sebuah perebutan hak kekuasaan atas seorang suaminya. Namun belakangan kita ketahui bahwa edukasi terkait poligami itu sudah makin terbuka, ya, walaupun memang tidak seterbuka dakwah-dakwah yang lain. Kenapa saya sebut dakwah? Karena memang poligami ini bagian dari syariat yang itu halal untuk dilakukan. Dalam hal poligami, kita akan mengunjungi salah satu pakarnya, salah satu pelakunya, ya. Jadi seorang ustadz, seorang pendakwah yang memiliki 4 orang istri dan juga 25 anak. Dan beliau ini selain menjalani kehidupan poligami yang sukses, juga aktif mensiarkan bagaimana menata rumah tangga dengan lebih dari 1 istri. Termasuk juga dalam dakwahnya beliau selalu menyampaikan bahwa poligami itu sebetulnya hanya salah satu bagian kecil, yang sesungguhnya adalah bagaimana dalam setiap dakwah yang beliau sampaikan itu poinnya adalah menata rumah tangga menuju rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kebahagiaannya bukan hanya dimiliki oleh laki-laki tetapi juga istri dan anak-anak. Ini mungkin kalau pemirsa sering menerima share informasi WhatsApp atau seminar atau workshop poligami, inilah pengisinya, ya. Jadi walaupun ada workshopnya itu di luar Banten, mungkin di Jakarta, di Jawa Barat, atau di luar Jawa, nah inilah yang sering disebut di situ. Mungkin kalau nama lengkapnya itu Ustadz Hafidin, ya, atau juga sering nyebutnya Kang Iding, atau biasa juga suka dipanggilnya Ustadz saja, ya. Jadi akan kita dating langsung, dan karena saya juga baru tahu kalau beliau ini yang selama ini kita sering baca, beberapa kali lah baca iklannya, adalah orang Banten. Jadi nanti kita bisa wawancara langsung, ya, baik terkait poligami maupun hal lainnya terkait penataan rumah tangga. Pemirsa Banten TV, saya sudah ada di kediaman seseorang yang tadi saya ceritakan. Beliau ini banyak aktivitas yang mungkin selama ini orang banyak pro dan kontra, ya. Dan ini salah satu praktisi yang tidak seperti yang lain. Kalau yang lain praktisinya dia hanya dilakukan untuk dirinya sendiri. Kalau yang ini aktif, ngajak, ya benar tadi, ya. Dan rasa penasaran itu akhirnya saya secara khusus datang ke tempat beliau di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Serang, tepatnya di Waringin Kurung. Waringin Kurung, ya. Jadi sebelum nanti kita banyak tanya-tanya, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya senang sekali, Tat, bisa datang ke sini, bisa ketemu Ustadz. Selama ini saya hanya tahu dari fotonya di player, ya, betul. Atau ada di YouTube-nya, atau di iklan-iklan
flyer di WA. Ya. Yang itu rata-rata kalau udah itu muncul luar biasa komennya. Yang laki-laki ada yang komen baca senyum-senyum karena nggak berani komen takut kan. Ya. Kalau yang perempuan langsung gitu. Aslinya hanya menyajikan solusi. Solusi dari problem yang selama ini saya temukan di lapangan. Karena saya menerima konsultasi poligami, konsultasi keluarga berkah itu sudah lebih dari 5 tahun. Gitu. Oh, namanya konsultasi keluarga berkah. Itu. Walaupun saya bukan psikolog gitu, tapi karena saya punya pengalaman istri banyak, yaitu 4, kemudian orang pada tahu oh, ternyata ada orang yang sukses poligami, kemudian santai-santai saja gitu, makan bareng apa bareng, kemudian tidak terdengar di masyarakat atau dimanapun ada percekcokan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang mengatakan bahwa poligami saya sukses seperti itu. Nah akhirnya karena saya juga menemukan banyak persoalan di keluarga, gitu, baik itu yang satu atau juga yang 2 gitu, maka akhirnya kemudian saya juga mencoba mengisi kajian-kajian juga yang sifatnya ya seperti itu. Istilah-istilah poligami kita sampaikan. Jadi bahwasanya mengkompanyekan itu mungkin barangkali perlu digarisbawahi. Gitu ya. Saya mungkin barangkali tidak untuk itu gitu. Tapi paling tidak saya menghadirkan sebuah solusi bagaimana caranya orang yang poligami ini nggak berantakan gitu loh, nggak jadi problem rumah tangga. Yang sudah. Nah juga kita mengantisipasi yang belum, karena gini, saya yakin normalnya laki-laki itu minimal 2 lah gitu. Sebagaimana tawaran Allah pada ayat fankihu ma taba lakum minan nisaa masna kan, minimal tuh 2 gitu, barangkali itu normal gitu. Kalaupun nggak 2 minimal pengen lah semua. Ya? Minimal pengen lah gitu, minimal pengen. Artinya normal pengennya tuh 2. Iya. Persoalan melakukannya tadi itu persoalan karena kadang-kadang kurang ilmu, kurang pengalaman, tidak tahu apa-apa kan, wassalam. Tidak ngerti apa-apa. Tapi Ted, sebelum dilanjut mungkin kan sebelum sukses nih, ke tahun 17 tahun sukses. Sejak awal memang begitu memutuskan poligami nggak ada masalah. Nggak ada. Jadi begitu nambah 2 lancar. Tambahan kedua itu keinginan Ustadz apa istri? Ya saya lah. Kan nggak ada urusan dengan istri. Barangkali istrinya tiba-tiba menawarkan. Istri saya tidak punya inisiatif supaya suaminya poligami. Karena poligami itu urusan laki-laki. Iya. Enggak, soalnya kan biasanya ada orang berpoligami perjalanannya berliku-liku lah, luar biasa kompleksnya persoalan, lalu kemudian ketemu solusi di jalan, baik tadi sukses lah gitu, lalu baru kemudian bertambah lagi. Kalau Ustadz tidak melalui enggak. Kenapa bisa seperti itu? Dari usia 17 tahun saya merencanakan poligami itu. Sebelum menikah yang pertama? Iya, benar. Menikah pertama? Iya. Umur berapa? Di 25. Oh, 25. Kenapa usia 17 sudah punya rencana poligami? Saya kan pembaca buku aktif ya. Termasuk rencana-rencana besar Yahudi itu saya baca. Salah satunya kan mengurangi kelahiran umat Islam. Nah, melawannya ya pakai itu. Kalau kalian mencoba mengurangi kelahiran, saya akan tambah. 50 mungkin anak saya nanti di masa yang datang. Bisa begitu kalau rasanya gitu. Nah, kan nggak mungkin 50 harus istrinya 1 kan nggak mungkin. Bahkan istrinya 4 juga nggak mungkin. Gitu. Makanya ya sudah, saya rencanakan poligami dengan seluruh, sehingga apa? Saya poligami dengan desain. Gitu. Memilih istri pertama, kriterianya apa segala itu sudah saya desain. Hal apa yang harus ada dalam istri pertama juga saya desain. Nah, makanya kita pengen tahu juga apa yang bisa bikin rumah tangga yang poligami ini tidak ada persoalan. Itu perencanaan seperti apa? Saya secara pribadi menambah kapasitas diri, Pak. Saya ngotot untuk secara leadership saya kuat. Makanya saya ngotot harus aktif di organisasi kan gitu. Di HMI saya aktif. Kemudian di HMJ waktu mahasiswa juga saya aktif. Gitu. Kemudian sehingga saya pernah menjadi ketua HMJ di salah satu jurusan dan seterusnya dan itu harus kuat saya secara ini. Kemudian saya banyak bergaul dengan banyak orang, banyak tipe segala macam. Sehingga apa? Saya mengerti karakter watak orang itu saya paham. Sehingga apa? Untuk menangani orang kayak gini seperti apa? Sehingga teman saya bisa dari mulai orang soleh sampai orang itu saya punya. Gitu. Kemudian saya bergaul dengan mereka, bagaimana saya selamat dan dia juga selamat dari
Seperti itu saya lakukan. Terus memberikan belajar untuk menambah kapasitas diri lebih baik. Supaya ketika punya istri juga ya saya tangani dengan bekal itu. Gitu. Jadi memang berpoligami itu harus dengan perencanaan ya? Oh iya Pak, nggak boleh dengan kecelakaan. Iya. Makanya ada poligami kecelakaan, ada poligami yang memang by design. Nah, kecelakaan misalnya kan ada juga. Misalnya nih Pak yang Bos nih, misalnya Pak Bos nih, nggak ada niat tadinya nggak niat poligami, ujuk-ujuk lihat ada gadis kok cantik amat, nah kemudian niat poligami, itu namanya poligami kecelakaan itu. Oh iya. Tapi itu bisa melakukan poligami tapi dengan berbagai syarat. Gitu kita punya itu, makanya kita juga punya workshop kan gitu, workshopnya. Nah untuk orang-orang seperti ini kita punya caranya bagaimana supaya poligaminya bener tuh kita tahu. Gitu. Karena target kita jika yang sudah poligami pengen bener kita benerin, yang mau poligami supaya bener kita benerin juga gitu kan Mas. Yang berdasarkan pengalaman yang saya miliki ada dan juga dari hasil orang-orang yang konsultasi dengan saya. Berarti tidak tertutup kemungkinan seperti tadi bujangan pun bisa. Oh bisa. Mempersiapkan itu ya? Bisa. Makanya saya lebih suka kalau misalnya ada anak mahasiswa gitu ikut workshop saya. Oh senang sekali saya. Artinya apa? Mengurangi angka kegagalan poligami. Gitu. Yang selama ini kan jadi momok besar yang mengakibatkan orang takut tuh poligami. Kemudian wanita juga banyak menolak. Itu bukan persoalan sebenarnya, bukan kesalahan wanita yang hari ini ada. Karena banyak pelaku poligami yang error gitu loh. Belajarnya kurang, persiapan dirinya kurang, tiba-tiba poligami saja gitu loh, tanpa ada persiapan. Makanya kami siapkan, workshop itu kami siapkan, seminar kami siapkan, buku juga saya tulis gitu loh. Mau baca bukunya juga silakan. Supaya apa? Mereka jangan, dalam bahasa saya, jangan ada lagi laki-laki poligami yang gagal. Itu tag saya gitu. Diusahakan kayak begitu. Sehingga tahun 2025 itu, kalau ada orang poligami sudah santai. Wanita pun ya udah nggak apa-apa, atau ilmunya sudah ada gitu. Lihat di YouTube ada kan gitu loh. Kalau kita punya punya di YouTube juga ada, kita sebarkan bagaimana caranya. Intinya begitu. Jadi bukan kalau saya sebagai tukang kampanye poligami rasanya enggak. Karena masih banyak pekerjaan lain. Apalagi cari duit dari situ itu masih banyak pekerjaan lain. Nah, itu kan persiapan untuk laki-lakinya. Kalau untuk perempuannya seperti apa? Saya masih mendesain saat ini. Dan kesadaran saya mengatakan bahwasannya wanita itu tergantung laki-lakinya. Makanya saya nggak perlu sibuk untuk ngurusin perempuan. Karena apa? Kalau laki-lakinya kawam, laki-lakinya oke, maka insya Allah perempuannya oke. Karena apa? Ketakutan wanita itu, jadi ada di workshop saya mengatakan, katanya, Coach, istri saya bilang begini, saya tidak menolak syariat poligami. Yang saya tolak tuh kamu poligami, karena kamu gak layak poligami. Artinya apa? Kapasitas, kualitas suaminya meragukan untuk poligami. Gitu bahasanya. Ya, jadi pemirsa, Pak Ustadz ini istrinya 4, anaknya 25. Ya. Semuanya ada di kompleks ini ya. Enggak lah, ada sudah kemana-mana. Keluar sekolah gitu. Nah, gimana cara mengatur hubungannya itu, Kak? Dengan siapa tuh? Antara istri-istri, komunikasinya dengan ya kayak anak-anak. Begini aja, gitu. Muter gitu kan. Kalau gilir kan muter pertama, 2, 3, 4, muter lagi kayak gitu. Nah, tadi Tat sudah dilihatin kan ini buku-buku ini. Ini buku karya Ustadz pertama atau memang sudah beberapa kali? Ini bestseller juga luar biasa ini. Yang pertama ya. Ini buku yang pertama. Diterbitkan tahun berapa, Tat? Ada orang datang ke saya, konsultasi segala macam. Sudah selesai konsultasi, lalu dia bilang, katanya, Pak Kiai, boleh nggak katanya, kalau bisa yang omongan tadi itu ditulis sih, gitu, supaya yang menikmati itu bukan hanya saya, gitu. Karena saya merasa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu udah lama tuh, udah mungkin 2 tahunan lah. Nah, kemudian, iya juga ya, saya tulis saya tulis. Nah, ini hasilnya salah satunya. Nah, ikut workshop bukan berarti dia harus poligami. Iya, betul. Tapi pengen tahu bagaimana sih menata rumah tangga itu, ada loh, Pak. Pak, saya mau ikut tapi bukan mau poligami, Pak. Tapi saya pengen bagaimana cara menata rumah tangga. Wong 4 aja bisa, apalagi 1. Kalimatnya begitu. Ada yang kayak begitu, Pak. Ada yang kayak gitu. Sehingga, jadi ikut workshop poligami itu bukan untuk poligami. Tapi ingin tahu bagaimana cara membahagiakan istri menata keluarga yang benar. Nah, di buku ini dan di workshop saya itu saya kupas habis bagaimana laki-laki itu punya relevansi kuat untuk menjadi laki-laki yang bisa membahagiakan istrinya. Gitu. Ya, jadi pemirsa, jadi tidak kemudian ditarik kesimpulan bahwa
setiap yang ikut workshop poligami itu untuk berpoligami. Oh, enggak. Ternyata untuk meningkatkan kapasitas bagaimana membahagiakan istri. Bahkan kadang-kadang menata rumah saya tangga. pegang pundaknya. Untuk Anda, tolong tahan dulu poligami. Coba Anda bahagia dulu dengan istri Anda. Karena selama ini Anda nggak bahagia dengan istri Anda. Kembali kepada mindset si Mindsetnya. pelakunya Karena, langsung. si pelakunya. Karena kenyataannya istri saya juga bergaul dengan banyak orang, tapi tidak bergeming. Gitu, tidak bergeming. Bahkan orang terkaget-kaget ketika datang ke sini, kok kehidupannya kayak begini ya, gitu. Santai apa gitu, nggak ngapa-ngapain. Bahkan ketika ditanya, istri saya ditanya, Teh emang teteh mau di poligami? Siapa yang mau poligami, enak aja kan? Kalimatnya begitu kan? Iya. Saya sebagai wanita nggak mau jadi poligami. Terus kenapa sekarang mau poligami? Loh, saya kan muslimah ngomongnya begitu. Sebagai seorang muslimah punya kewajiban untuk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Poligami kan syariat Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu saya yang nanam. Gitu. Kalau memang Anda muslimah, fokus pada pengamalan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan fokusnya ke saya. Iya. Fokusnya kepada pengamalan syariat. Gitu. Karena kalau fokusnya ke saya ada cemburu. Tapi kalau fokusnya ke syariat, maka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala begitu. Nah, itu saya tanam trek. Sehingga apa? Istri saya mindsetnya ya bagaimana caranya hidup saya bahagia di dunia, di akhirat selamat. Ya salah satu intinya bahwa menyadarkan bahwa ternyata jadi laki-laki itu jangan asal gitu. Harus, karena apa? Laki-laki itu harus mimpin rumah tangga. Bahkan mimpin dunia kan gitu. Nggak boleh. Apalagi ya kalau kita hari ini, kenapa umat Islam hari dikuasai banyak penjajah ya, banyak orang. Karena penyebabnya laki-laki umat Islam terutama di Indonesia ini rata-rata gitu, kewamnya kurang. Sampai-sampai kemudian kendali rumah tangga aja diberikan kepada istrinya. Seperti itu. Dan itu kan bahaya, Pak. Rumahnya saja dikasihkan sama istrinya, negara juga bisa dikasihkan kepada orang lain begitu. Makanya bisa dilihat. Mentalitas loh. Mentalitas. Kalau saya rumah itu ya saya mengendalikan. Makanya termasuk tadi yang di pembicaraan sebelumnya bisa sampaikan bahwa istri sama sekali nggak boleh tahu penghasilan suami. Ya. Termasuk ini berarti. Termasuk gitu. Karena itu salah satu penjelasan dari para ulama juga begitu. Laki-laki itu tidak boleh ngasih tahu istri itu berapa penghasilannya. Karena kalau sedikit nanti menghina dia. Karena apa? Kemudian kalau banyak khayalannya macam-macam. Gitu. Dan itu ulama yang ngomong, bukan saya. Karena Tapi memang kan sekarang biasanya berkembang ini, penghasilan suami terus apa? lebih kecil. Enggak, uang suami, uang istri. Itu. Penghasilan suami, uang istri. Punya istri Nggak gitu. Bisa. Nggak bisa. Karena apa? Rumah tangga itu yang harus bertanggung jawab laki-laki. Gitu. Makanya biaya hidup segala macam laki-laki. Adapun kalau kemudian perempuan mau ngasih istrinya, suaminya boleh lah, sedekah terbaik. Nah, lalu poligami juga ke faktor ekonomi nih, Tat. Karena kita sudah ngomong tadi soal bagaimana menafkahi istri dan anak-anak lah, terutama keluarga. Faktor ekonomi itu nomor berapa, Tat? Setelah misalnya tadi kapasitas orang yang ingin berpoligami. Bisa nomor 20, Pak. Nomor 20? Iya. Kenapa bisa begitu? Banyak wanita yang penting saya punya suami, kapasitasnya bagus, selesai. Di Amerika sana ada orang yang poligami, istrinya 4, tapi dianya nggak usaha. Pekerjaan dia hanya ngurus anak. Nah, berarti kan terbalik tadi. Berarti kan istrinya yang kendali ada di suami. Karena apa? Yang mau istrinya. Gitu. Uang boleh, yang punya istri kan, tapi suami yang mengendalikan. Gitu. Banyak yang kayak begitu. Jangan dikira enggak. Pokoknya yang penting saya punya suami, kamu aja nggak apa-apa. Jadi kedua juga nggak jadi masalah. Gitu. Kalau perlu hidup kamu, saya yang penting saya ada punya suami. Dan ketika hidup ternyata suaminya bisa mengendalikan bagus, dia bisa bahagia. Iya. Kalau di kita kan sekarang masih sering seperti itu. Orang mau poligami pasti yang dilihat kalau Ustadz kan nomor 20. Di sini tadi kayaknya bisa nomor 1 itu. Karena tadi kapasitas orang kan karena nggak direncanakan ya nggak mikir dulu kapasitas. Betul. Tapi ekonominya dulu mampu nggak gitu. Ya karena emang banyak mindset yang ditanamkan salah di masyarakat kita. Salah betul luar biasa. Gitu. Menikah itu harus punya uang. Ya kan mindset yang salah. Padahal ya tidak melulunya harus uang. Tidak melulu harus uang. Karena uang untuk menikah bisa pinjam. Ya kan? Bisa dari orang tuanya. Anak laki-laki boleh minta uang kepada orang tuanya untuk menikah, itu boleh. Syariat membolehkan. Bahkan kesalahan orang tua yang tidak bisa mendidik anaknya tidak bisa usaha.
Makanya orang tuanya harus. Jadi walaupun udah dewasa, Iya. laki berhak untuk minta boleh. tanggung untuk Iya. biaya itu. Itulah syariat membolehkan. Dan boleh. Kalau kembali pada syariat ya, gitu. Iya. Seperti itu. Untuk membiayai istri, saya nggak bisa usaha. Gimana? Gitu. Karena bang keluarganya nggak mengarahkan untuk bisa usaha, kan bisa aja. Bapaknya kaya raya kan, kayak gitu. Kemudian dia dimanja seterusnya, ujung-ujung ketika bangkrut, dianya nggak bisa usaha kan, karena salah kelola. Salah. Nah, lalu kan kalau Ustadz ini poligaminya emang sukses. Nah, di luar sana banyak banget juga yang berpoligami. Sangat banyak. Tetapi kan tidak sukses. Ada yang poligaminya ya berjalan tapi sebisa-bisanya gitu. Lalu juga mereka juga faktor lingkungan itu begitu besar, mempengaruhi semakin mereka itu terseok-seok lah. Nah, untuk yang seperti ini apa solusi Ustadz? Kembali lagi Pak, saya harus menatap pikiran si laki-laki. Nggak ada lagi, solusi kan harus dari dalam. Karena ini persoalan integritas seorang mukmin untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melulu difahami sebagai sebuah kegagalan kemudian menata nafsu. Gitu. Makanya saya sarankan gitu. Bagi mereka yang menghadapi masalah seperti begini, datanglah ke rumah, ngobrol dengan saya gitu. Ayo apa kira-kira yang perlu diperbaiki? Karena apa? Intinya ya kita kan sudah tahu filosofinya ya. Kenapa ikan itu nggak asin walaupun di lautan? Karena memang ikannya siap untuk. Tapi kalau dia ketika dia meninggal, barangkali diasinin aja dikit oleh garam, dia jadi asin. Kayak begitu. Lalu kalau faktor lingkungan, kira-kira perlu nggak, kalau kan bagi yang terseok-seok tuh faktor lingkungan juga besar pengaruhnya. Kira-kira perlu nggak untuk memberikan ya bukan edukasi ya, tapi pandangan lah. Sehingga sekarang orang berpoligami atau dipoligami kan masih seperti aib. Iya kan, sekarang faktanya gitu. Walaupun itu tadi syariat kan, boleh kan. Tapi kira-kira perlu nggak menyampaikan pandangan-pandangan itu sehingga nanti ke depan orang tidak lagi menilai bahwa orang poligami itu aib, padahal itu hal yang halal yang di. Saya sebagai dai ketika diundang khusus untuk menjelaskan poligami, saya jelaskan apa adanya. Ya apa adanya. Bahkan ketika kemudian materi kajian saya sudah sampai situ, saya jelaskan. Dan menurut saya sih hari ini juga, ya terus terang aja, banyak ustadz yang menghindari untuk membahas masalah ini. Ya betul. Makanya karena persoalan kantong saja, persoalan isi amplop. Karena kenyataannya banyak emak-emak yang pengajiannya banyak, ketika kemudian ngebahas poligami, akhirnya sepi gitu. Nanti cancel. Kasusnya sudah banyak, nggak usah cari kasus. Makanya strategi saya, kalau ngisi pengajian di ibu-ibu, gitu, saya minta jangan judulnya poligami, judulnya keluarga berkah. Dan saya tidak mengeluarkan satu kata pun kalimat poligami. Kata poligami itu tidak keluar. Kalimat ta'adud tidak keluar, sama sekali tidak keluar. Karena apa? Yang dibutuhkan tuh bagaimana seorang perempuan tergambar keluarga bahagia itu seperti apa. Lah suaminya seperti apa, dianya seperti apa, itu saja. Karena apa? Jadi kalau boleh saya katakan, yang namanya poligami itu besarnya ya. Miniaturnya kan dengan satu istri, Pak. Kalau satu istri sukses, lah 2 istri juga sukses, 3 istri juga sukses, 4 istri juga sukses. Nah itu yang kita bahas, itu yang satu istrinya. Bagaimana dua ini laki-laki perempuan ini ketika menikah, jadi kemudian kita jelaskan seperti apa. Jadi Ustaz bergeming lah terus pokoknya untuk menyampaikan sampai ada yang menggantikan saya. Misalnya ada dai muda gitu. Yang ini saya arahkan ke dia pasti. Kenapa? Ya saya juga pengen kan, saya juga pengen punya uang, ya kan? Saya juga pengen kaya raya gitu kan. Saya bisa bisnis lain loh. Jangan kemudian mengolah ini saja. Makanya saya buat tim. Sehingga saya nanti itu tinggal datang saja. Sisa kehidupan saya normal. Saya cari uang, bisnis lagi segala macam kayak gitu. Sekarang sudah punya kader itu, Tat? Ada. Ini beberapa yang melakukan. Tim saya ada 2 orang di sini. Iya. Ya. Memang sudah mulai artinya berlatih berdakwah untuk urusan keluarga bahagia ini. Iya. Jadi kalau ngader dai-nya enggak. Oh, enggak. Belum. Tapi maksud saya tim untuk menyediakan tempat saya untuk ngomong itu sudah ada. Dari mulai seminar ini kita adakan. Kemudian untuk workshop kita adakan. Jadi kita enggak ini. Karena bagaimanapun juga harus dikelola dengan apik.
dan dengan bagus. Dan saya tidak mau terlibat dalam urusan-urusan teknis. Seperti itu, saya harus udah menyampaikan saja lah. Fokus pada materi lah. Fokus gitu pada ya. materi, biar teman-teman yang menyediakan ini seperti itu. Oke, Tat. Siap. Luar biasa, terima kasih. Ini udah panjang lebar. Siap. Ya. Walaupun belum cukup sebetulnya, ya. Tapi minimal sekilas kita tahu kondisi pandangan poligami itu bukan berarti kalau yang disampaikan Ustadz itu materinya harus berisi 2, 3, atau 4 ternyata. Materi yang paling besar di situ adalah ternyata materi tentang bagaimana membuat keluarga bahagia. Iya, betul Tat ya. Ya, mungkin Tat di penghujung segmen kita ada yang sampaikan secara khusus untuk masyarakat kita, penonton Banten TV terutama ya, untuk kita semua terkait apa yang sekarang menjadi tekad Ustadz untuk terus berdakwah terkait ini. Silakan Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Banten TV, alhamdulillah nih kru sudah datang ke rumah untuk silaturahim, dan barangkali ini saya sampaikan bahwa aktivitas saya selama ini adalah dai. Materi saya manhaj talaqi wal istidlal dan akidah gitu. Dan kemudian saya juga pelaku poligami sudah lama, dari tahun 2000 saya sudah melakukannya, sehingga punya pengalaman cukup rasanya untuk berbagi, karena kata orang poligami saya sukses. Tapi sesungguhnya poligami itu tidak menjadi fokus saya, karena fokus saya adalah bagaimana melahirkan keluarga-keluarga baru yang bahagia, baik itu yang nikahnya udah lama atau yang baru. Kan karena ada orang yang nikahnya lama tapi belum bahagia juga kan. Nah, makanya saran saya barangkali syariat poligami itu bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban belajarnya tetap ada gitu. Tetapi belajar dengan saya bukan berarti harus belajar poligami dan Anda mau poligami. Fokus saya adalah bagaimana Anda bahagia dengan keluarga. Karena apa? Kalau hidup di dunia sekali ini tidak bahagia, bagaimana hidup di akhirat bahagia? Nah, dan kunci bahagia itu sebenarnya gampang saja gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana setiap anggota keluarga, terutama suami istri, itu fokusnya memberi, bukan menerima. Fokusnya melayani, bukan ingin dilayani. Kemudian tidak menuntut pasangan lebih baik dari dirinya. Itu justru berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa memberi yang lebih baik untuk pasangannya, atau dia bisa berperilaku lebih baik dari pasangannya. Itu kunci kebahagiaan. Ya, terima kasih Tat ya, pemirsa Banten TV. Kalau masih yang penasaran ingin tahu bagaimana caranya menata rumah tangga yang bahagia, berbuat lebih baik dari pasangannya, silakan mungkin bisa juga ikut seminar atau workshopnya Tat ya. Ya, terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.